Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan melanjutkan lagi tentang serial Spiritual Formation Pathway, yaitu bagaimana kita melihat jalur pembentukan rohani kita, rohani hidup kita. Ya, ini adalah merupakan Spiritual Formation Pathway yang saya ingin kita beberapa waktu ini melihatnya. Di situ ada lifetime settlement, di mana bagaimana hidup kita kemudian dengan apa yang sudah kita capai. Di situ ada waktu pertobatan kita, manusia baru, kita diperbaharui hari demi hari sampai complete. Ya, kita mulai juga belajar dari kanak-kanak rohani, akil balik maupun kedewasaan. Bahkan kita belajar tentang Ayub ketika dikatakan dia saleh, tetapi ada satu yang kurang, intimasi with God. Spiritual formation untuk keseharian, kemudian persahabatan, dan achievement yang kita dapat, pencapaian. Kita bisa menjadi orang yang megas, artinya orang yang besar ketika kita harus diakonos, melayani. Tetapi kalau kita ingin menjadi dexios, tangan kanan Tuhan, ya, itu kita mulai dari doulos, huperetes, bahkan sampai dengan terapon. Ini akan kita belajar jalurnya, sehingga itu akan membawa kita untuk semakin hari semakin mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan kali ini saya bicara secara khusus tentang lifetime settlement, tentang bagaimana waktu itu dalam teologi kekristenan. Coba kita lihat ya, tentang Petrus misalnya, ketika dia baru awal dia bertobat, dipanggil Tuhan, dia menjadi dari seorang nelayan penjala ikan menjadi penjala orang, itu dia mulai menapaki akan spiritual formation pathway-nya. Setelah itu kemudian bertumbuh dalam iman dengan Tuhan sampai dia katakan engkau adalah Yesus anak Allah yang hidup dan sebagainya. Terus bertumbuh, tetapi tidak menutup kemungkinan pada satu waktu dia down, dia jatuh dalam dosa ketika dia menyangkal Tuhan. Sebelum ayam berkokok 3 kali engkau sudah menyangkal aku. Ya, jadi ini sebuah pola hidup ya, yang kalau kita bisa lihat ini pola hidup daripada Petrus. Tetapi tidak berhenti sampai di situ, dia menggali terus kedewasaan dia dalam Tuhan, bertobat lagi, kemudian sampai akhirnya ketika di Roma, lalu dia katakan, oh sungguh besar kasih Tuhan untuk aku. Dia disuruh keluar dari Roma tetapi dia tidak mau, dan akhirnya dia terus mengabarkan Injil, menguatkan orang-orang di kota Roma. Dia ditangkap, kemudian dia katakan, saya tidak layak untuk disalibkan dengan kepala di atas, kaki di bawah, tapi terbalik, kepala di bawah, kaki di atas. Dia memberikan seluruh hidupnya kepada sahabat yang dianggap sahabat Tuhan. Ketika dia menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, dengan Yesus, dia tahu apa kehendak Tuhan. Ketika Tuhan pada waktu dia masih muda berkata, engkau akan pergi kemana engkau tidak suka dan engkau akan dibawa. Dan akhirnya dia disalibkan dengan kepala di bawah, kaki di atas. Ini adalah merupakan lifetime achievement, di mana dia mencapai sebuah pemahaman tentang Tuhan, betapa dalamnya kasih Tuhan sehingga dia menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Oke, kita akan melihat part 1, yaitu waktu itu sangat berharga, ya, sangat-sangat berharga. Ya, kalau kita melihat dari ini adalah sebuah wadah space. Ini bicara tentang time theology, di mana kita akan melihat application process to build spiritual formation pathway. Jadi bagaimana kita membangun sebuah formasi spiritualnya kita. Karena kita kalau bicara tentang kita ada di mana, ini sebelumnya kita ada dalam kekekalan. Setelah itu kita masuk dalam space ya, dalam ruang. Nah, di dalam ruang itulah waktu ada, di mana kita berjalan terus, karena waktu itu adalah linear ya, tidak pernah kita balik lagi ke waktu yang lama. Kita jalan terus pada dalam waktu. Nah, inilah kita yang berjalan di dalam space dan time. Sampai akhirnya kita harus bertumbuh, kita harus membangun sesuatu di dalam waktu itu untuk achievement kita dalam kekekalan. Yaitu apa? Kita bisa surga, kita ada yang tidak benar hidupnya, dia bisa jadi masuk neraka. Ya, nah disinilah kita harus belajar. Saya memberikan sebuah contoh ketika seorang anak muda menggunakan waktunya. Ini dari sebuah film Disney, ya.
di mana ada anak-anak muda yang begitu senangnya mereka untuk berpesta, ya. Mereka ikut sebuah konser. Ini adalah seorang Paul namanya, pemuda, dan adiknya perempuan. Mereka hidup dengan seenaknya, sesukanya, dengan mereka ikut seperti ini, ya, menciptakan musik yang luar biasa, ya, sehingga menyenangkan hatinya mereka, ya. Dan kata-kata di sini, are you ready for this? Apakah kau siap dengan apa yang harusnya mereka persiapkan? Paul ini masih berumur 17 tahun. Adiknya kurang lebih masih 15 tahun. Ini saya ambil dari film Disney, Raise Your Voice. Dan ketika mereka senang begini, kemudian setelah selesai mereka pulang berkendaraan bersama dengan semangatnya, dengan masih ingat konser mereka nyanyi dengan sangat bersuka cita. Tapi apa yang terjadi? Dalam umur yang 17 tahun selesai dan sudah mati begitu saja dengan sangat mudah. Saudara yang terkasih, beberapa waktu ini kalau kita melihat tentang situasi dan sekitarnya, ada orang yang tiba-tiba meninggal, selesai hidupnya. Coba kita lihat time theology itu apa. Time theology adalah ketika dalam kekekalan itu ada kronos, waktu yang berlalu. Di dalam kronos itu ada kairos Tuhan, waktu-waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Dan kalau kita melihat, ini adalah seorang pendeta muda. Dia menggunakan waktu dengan luar biasa. Dia melayani Tuhan sebagai seorang pendeta muda di sebuah jemaat. Dan satu waktu tiba-tiba umur 24 tahun kedapatan dia meninggal dunia, dibunuh orang. Selesai hidupnya. Tetapi dia sudah melakukan sesuatu untuk melayani Tuhan. Dan orang jemaat itu sangat kehilangan. Kita juga ingat tentang pendeta Raditya Oloan, ya, seorang YouTuber juga, dan dia membangun sebuah channel dan sungguh luar biasa dipakai Tuhan dengan karismanya. Tetapi umur 36 tahun dia dipanggil Tuhan, selesai. Ya, tapi dia sudah membangun sesuatu untuk Tuhan. Pencapaiannya seperti apa itu Tuhan saja yang tahu. Tapi paling tidak dia sudah menggunakan waktunya dengan baik. Kita melihat ini tentang pendeta Ranto Sarisian, ini salah satu guru saya ketika saya ikut di MBS, ya, Ministry Bible School. Ya, luar biasa pada waktu hidupnya, tapi ketika dia sedang berkhotbah dan Tuhan panggil, selesai. Pada tanggal 4 Desember 2016. Ya. Atau kita ingat tentang pendeta Petrus Agung, ini khotbah-khotbahnya, 1000 khotbahnya itu saya dengar semua. Dan saya dibangun luar biasa dengan Pak Petrus Agung, ya. Tapi umur masih cukup muda juga lah, 56 tahun sudah dipanggil Tuhan. Tapi pencapaiannya dengan Tuhan sungguh luar biasa. Banyak orang di sekitar kita yang ketika mereka menggunakan waktu dengan baik, melayani dengan baik, ketika Tuhan panggil is okay, ya, akan menerima pencapaian yang luar biasa. Sehingga kita itu harus belajar, kita pakai waktu kita sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri. Kita akan lanjutkan pada part 2, kita bicara tentang waktu itu adalah properti yang hakiki. Saya berharap ini menjadi berkat terus dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.